Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami Ambalan Brawijaya Angkatan 24, gugus depan 020250226, Pangkalan SMA Negeri 1 Geger, akan menerangkan materi tentang pertolongan pertama gawat darurat. Keterampilan P3K merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan kesehatan yang praktis dalam memberi bantuan pertama pada orang-orang yang mengalami A. Berhenti bernapas, B. Pendarahan parah, C. Shock, D. Patah tulang. Keterampilan P3K dan pengetahuan praktis tentang kesehatan merupakan alat pendidikan bagi pramuka agar mampu menjaga kesehatan dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, serta memiliki kemampuan yang cukup untuk menolong orang yang mengalami kecelakaan. A. P3K bagi pasien yang berhenti bernafas. Kalau seseorang tiba-tiba nafasnya berhenti, apapun latar belakangnya, harus segera dilakukan nafas buatan. Cara yang paling praktis dan efisien untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut adalah dengan jalan meniupkan nafas ke paru-paru korban. Langkah-langkah pertolongan dengan nafas buatan dari mulut ke mulut atau dari mulut ke hidung sebagai berikut. 1. Kepala korban diletakkan dengan posisi dagu mendongak ke atas. 2. Rahang ditarik sampai mulut terbuka. 3. Penolong membuka mulut lebar-lebar dan ditempelkan ke mulut korban rapat-rapat, dan pencet hidung atau tutup hidung korban dengan pipi. Atau dapat juga dengan jalan tutup mulut korban rapat-rapat. Selanjutnya, penolong menempelkan mulutnya ke hidung korban dan meniupnya. 4. Tiup ke mulut atau hidung korban. Kepada A. Orang dewasa secara teratur dan kuat ditiupkan 12 kali tiupan pada setiap menit. B. Anak-anak ditiupkan 20 kali tiap menit. B. P3K bagi korban sengatan listrik. 1. Penolong hendaknya berdiri di atas karet, karton, papan, atau karpet yang dalam keadaan kering. 2. Gunakan tongkat kering atau papan kering untuk menarik atau mendorong kawat beraliran listrik yang menempel pada tubuh korban. 3. Setelah kontak dengan aliran listrik tidak ada lagi, selanjutnya segera dilakukan nafas buatan sampai bantuan medis datang. C. P3K bagi pasien yang menderita pendarahan parah. 1. Luka hendaknya ditutup kain kasa kompres yang steril. Selanjutnya, kain kasa kompres tersebut ditekan kuat-kuat dengan tangan sampai pendarahan berhenti. Untuk menutup luka biasa, juga menggunakan bahan yang bersih lainnya. Misalnya, kasa steril, sapu tangan bersih lainnya, handuk, atau sobekan spray yang semuanya sudah dicuci dan disetrika. Kalau tidak tersedia peralatan yang steril, jangan ragu-ragu lagi menggunakan baju kotor atau tangan telanjang untuk menekan bagian yang luka agar darah tidak terus-menerus mengucur, karena kehilangan darah dari tubuh korban lebih berbahaya daripada risiko infeksi. 2. Luka yang sudah berdarah tidak boleh dibersihkan, karena pendarahan akan membersihkan luka itu sendiri. Yang boleh dibersihkan adalah kulit di sekitar luka dengan air sabun atau air ledeng biasa atau air yang sudah dimasak. 3. Pada semua kasus pendarahan serius, penderita selalu diancam shock. Untuk itu, diselimuti dan letakkan penderita pada posisi yang paling menyenangkan, dan semua yang mengikat pada tubuh harus dilepaskan, termasuk ikat pinggang. D. Pertolongan pertama mengurangi shock. 1. Tanda-tanda shock. A. Denyut nadi cepat tapi lemah. B. Merasa lemas. C. Muka pucat. D. Kulit dingin, keringat dingin di kening dan telapak tangan. Kadang-kadang pasien menggigil. E. Merasa haus. F. Merasa mual. G. Nafas tidak teratur. H.
tekanan darah sangat rendah. 2. Pertolongan pertama mengurangi shock antara lain dilakukan dengan cara A. Menghentikan pendarahan, B. Meniadakan hambatan-hambatan pada saluran nafas, C. Memberi nafas buatan, D. Menyelimuti dan meletakkan penderita pada posisi yang paling menyenangkan. 3. Langkah-langkah pelaksanakan pertolongan pertama mengurangi shock. A. Baringkan korban dengan posisi kepala sama datar atau lebih rendah dari tubuh dengan tujuan untuk menambah aliran darah ke jantung dan otak. Bila kaki tidak patah, tungkai dapat ditinggikan 30-45 cm di atas posisi kepala. B. Selimuti pasien dan hindarkan dari lantai setelah udara dingin. C. Usahakan pasien tidak melihat lukannya. D. Dilakukan pasien dengan lemah lembut, sebab rasa nyeri akibat penenangan yang kasar bisa menjerumuskan korban pada shock yang lebih parah. E. Cepat-cepat panggil dokter. E. P3K patah tulang. 1. Patah tulang tertutup. Bisa ditangani dengan memasang bidai dan langsung dibawa ke rumah sakit. 2. Patah tulang terbuka. Jika tulang mencuat, maka cuci luka dengan air bersih. Tutup luka dengan kaca steril. Jika memungkinkan, maka tulang yang keluar segera masukkan kembali. Berikan antiseptik, lalu segera bawa ke rumah sakit. 3. Patah tulang belakang. Kecelakaan ini akan sangat fatal karena bisa menyebabkan kelumpuhan jika salah penanganan. Untuk menanganinya, keringkan korban di tempat datar lalu segera hubungi ambulans. Hal yang sama juga dilakukan untuk menangani patah tulang panggul. 4. Patah tulang rusuk. Dikhawatirkan tulang akan menusuk organ dalam. Untuk itu, amankan posisi korban. Jika ia jatuh terduduk, maka pertahankan posisi itu. Langsung panggil ambulan dan bawa ke rumah sakit. Jangan berusaha untuk memindahkannya. 5. Patah tulang metakarpal dan jari tangan. Suruh korban untuk menggenggam bola karsa dan pasang perban elastik. Budaya hidup sehat. Dalam kehidupan sehari-hari pramuka, hendaknya memiliki budaya hidup sehat dengan jalan mendidik agar mereka dibiasakan untuk 1. Selalu menjaga kebersihan badan. Misalnya, pemeliharaan kuku, tangan, kaki, pentingnya mandi, pemeliharaan gigi. 2. Menjaga dan menciptakan kesegaran jasmani dan kesehatan badan. Dengan jalan secara rutin melaksanakan senam pagi, jogging, melatih pernafasan, dan minum air putih. 3. Menjaga ketahanan tubuh, keterampilan, dan ketangkasan jasmani dengan berolahraga, mendaki gunung, berenang, terbang layang. 4. Menjaga kebersihan makanan dan minuman, serta meningkatkan pengetahuan tentang gizi. 5. Selalu menciptakan kebersihan rumah dan peralatannya. Kebersihan perkemahan pada saat berkemah. 6. Memahami berbagai macam penyakit dan penanggulangannya. Penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Penyebab utamanya adalah perubahan gaya hidup akibat urbanisasi dan modernisasi. Penyakit ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yaitu 1. Perubahan pola makan. Pola makan yang tidak sehat dapat merubah atau merusak fungsi organ. Hal ini dikarenakan tubuh selalu beradaptasi dengan waktu yang berbeda-beda dalam menyerap gizi. 2. Selalu sering makan makanan junk food. Makanan junk food terkenal dengan kandungan gizi yang rendah, sedangkan tubuh perlu gizi yang seimbang. 3. Jarang olahraga. Kurang olahraga tentu kurang baik untuk tubuh, karena manfaat olahraga cukup banyak. Macam-macam penyakit degeneratif. Asam urat, osteoporosis, diabetes mellitus, kolesterol, hipertensi, jantung, dan stroke.
Sekian video materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.